Aku datang untuk mengantarmu berangkat ke perusahaan, ucap Sokjin saat Yen baru saja membuka pintu apartemen. Tidak perlu apa, aku harus pergi mengantar anak-anak, jadi aku akan bawa mobil sendiri. Balas Yen memberi aks ke Sokjin untuk masuk. Lagi pula apa tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Aku ingin memberikan kejutan untukmu, balas Sokjin. Waktunya tidak tepat, apa? Yen masih terlihat sibuk membantu Jairin memakai sepatunya di sana. Kecuali kalau nanti Opa mau sekalian menjemput Woni dan Airin pulang dari sekolah. Aku tidak bisa, Yana, karena seharian ini akan sibuk di kantor. Kenapa tidak minta tolong pada Jungkook saja? Tanya Sokjin. Kuki sudah resign menjadi pengabdi si kembar karena dia mulai serius ingin bekerja di perusahaan. Jawab Yen. Tidak apa-apa jika Opa tidak bisa, karena aku bisa melakukannya sendiri. Lanjutnya. Kalau begitu bagaimana jika nanti siang kita keluar untuk makan siang bersama? Sudah lama kan kita tidak pergi berdua? Tidak usah, Opa. Kau bilang seharian ini akan sibuk di kantor kan? Yen mengulangi ucapan Sokjin. Nih, balas Sokjin kikuk karena sudah ketahuan bohong. Tidak ada yang ketinggalan, sudah siap semuanya? Tanya Yen pada si kembar. Nih Mami, balas Chanwon dan Jairin secara kompak. Mereka kemudian keluar dari apartemen dan membiarkan Sokjin hanya mengekori di belakang. Ya Namiane, ini mungkin akan jadi pertanyaan yang sensitif bagimu. Apa sampai saat ini kau belum tahu siapa ayah kandung si kembar? Tanya Sokjin sengaja memancing. Tidak mungkin aku tidak tahu siapa lelaki yang sudah tidur denganku, balas Yen sarkas. Kim Taehyung kan? Bukankah Opa sudah tahu? Keluarga besar Taehyung juga sudah tahu. Bahkan si kembar pun tahu. Lanjut Yen yang membuat Sokjin kelakapan. Kau tidak ingin memberikan kesempatan bagi Taehyung untuk menebus kesalahannya karena telah mentelantarkan si kembar. Opa tolong jaga ucapanmu, tidak ada yang ditelantarkan di sini. Taehyung pergi sebelum dia tahu jika aku tengah mengandung Woni dan Airin kala itu. Maaf aku salah bicara, tapi memangnya kau tidak ingin membiarkan si kembar bermain-main dengan ayahnya? Sokjin berusaha semakin memperhalus bahasanya. Mereka sudah melakukannya kemarin di akhir pekan, bahkan sudah akrab, jadi Opa tidak perlu khawatir mengenai hubungan Taehyung dan si kembar. Semuanya aman terkendali. Kalau begitu biarkan mereka ikut ayahnya, Yana. Coba dulu 1 bulan, siapa tahu mereka lebih betah tinggal di sana. Ucapan Sokjin semakin membuka kedua mata Yen jika Taehyung tidak mengada-ngada mengenai Sokjin yang tidak menginginkan kehadiran si kembar setelah mereka menikah nanti. Lalu apa? Setelah mereka betah, apa yang harus kita lakukan? Pancing Yen yang sebenarnya sudah muak. Kalau kau tidak keberatan, biarkan saja Taehyung yang merawat mereka. Jangan jadi ibu yang egois dengan menentang hal itu. Setidaknya, dengarkan apa kemauan anak-anak. Yen sudah menghela nafas di sana. Woni, Airin, panggilnya. Nih Mommy, balas Jairin, sementara Chanwon hanya memberikan reaksi menoleh. Apa kalian ingin tinggal bersama Daddy? Kenapa mereka memanggil Taehyung dengan sebutan Daddy? Putri Sokjin tak terima. Tentu karena aku dan Taehyung adalah orang tua mereka, Mommy dan Daddy. Itu sudah pasangannya. Sokjin Opa kan hanya ayah sambung mereka. Yen sengaja menekankan kata hanya, karena sebenarnya sebagai ayah sambung, Sokjin bahkan tak layak untuk mendapatkan gelar apa bagi si kembar. Nanti kalau kita punya anak sendiri, anak kita harus memiliki Daddy juga. Terserah, balas Yen. Berapa lama, Mommy? Kalau menginap sehari, Airin mau, balas Jairin. Airin mau diajari Daddy berenang. Woni cuma mau main, tidak mau menginap. Nanti Mommy di rumah sendirian, tidak ada yang menjaga, lanjut Chanwon. Kau dengar sendiri kan, mereka tidak mau. Yen sudah menunjukkan bukti nyata secara langsung di depan mata. Itu karena mereka belum terbiasa. Mereka tidak bisa sehari saja tidak melihat wajah mominya. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka, ucap Yen. Lagi pula, kenapa Opa terkesan ingin menjauhkan aku dengan anak-anak? Tanyanya sudah tak tahan. Bukan seperti itu. Aku hanya ikut memikirkan perasaan Tae. Opa masih belum terlambat untuk mundur sekarang.
Di sini aku tegaskan, jika si kembar tidak akan pernah pergi jauh dariku, dan Taehyung tidak mencoba untuk mengambil alih hak asuh si kembar sampai kapanpun. Apa-apa sanggup seumur hidup tinggal berdampingan dengan anak-anakku yang berisik serta cengeng ini. Aku memberikan Opa kesempatan untuk mundur sekarang jika memang tak mampu. Aku tidak menyalahkan Opa dan menganggap kita memang tidak berjodoh. Ingat Opa, seumur hidup itu lama. Setelah pembicaraan tadi pagi, malam harinya Seokjin datang ke apartemen YN dengan membawa banyak mainan serta kue dan cemilan favorit si kembar. Melihat hal itu, rasa kesal YN bukannya mereda namun semakin menjadi-jadi. Merasa jika Seokjin adalah seseorang yang mau berubah setelah mendapatkan teguran, bukan lelaki yang memiliki inisiatif sendiri. Aku minta maaf, bukankah saat di butik kemarin aku mengatakan itu kesempatan terakhir yang Opa punya, balas YN. Seokjin mengangguk pelan. Seingatku kemarin kau juga sudah memaafkanku, tapi kemudian saat kita bertemu lagi, kau tiba-tiba marah padaku tanpa sebab yang aku ketahui. Itu terjadi setelah kalian pergi mengunjungi kediaman Kim. Yena, kau sudah dipengaruhi oleh mereka, kumam Seokjin. Setidaknya jika marah, berikan aku alasannya agar aku bisa introspeksi diri. Yen terdiam, tidak ada yang salah dengan ucapan Seokjin, tapi kemarahan Yen juga ada sebabnya. Aku dengar dari anak-anak kalau Opa sudah main kasar pada Woni dan mengolok-olok Airin, ucap Yen menuntut penjelasan lelaki itu. Iya, aku melakukannya. Aku terbakar emosi saat itu. Tubuhku lelah dan aku mengkhawatirkan keadaanmu. Tapi Woni dan Airin tidak bisa tenang hingga tanpa sadar mereka sudah menjadi pelampiasanku. Seokjin mengakui. Tapi aku sudah minta maaf pada mereka, Yena. Aku sakit hati mendengar pengakuanmu, kumam YN. Maaf, aku memang keterlaluan, tapi aku melakukannya hanya satu kali. Itu karena aku meminta Opa untuk pulang saat itu. Kalau tidak, bisa saja kan hal seperti itu terulang lagi. Balas YN lengkap dengan tuduhan. Tidak, Yena, aku tidak mungkin setega itu. Yen menatap Seokjin tak percaya. Jika Opa tidak mau membantuku merawat si kembar, setidaknya katakan saja tidak. Jangan memaksakan keadaan jika ujung-ujungnya hanya akan menjadikan anak-anakku sebagai korbannya. Sekalipun sekarang tidak ada Jungkook yang bisa membantuku di sini, si kembar masih punya dedinya yang rela membantuku untuk merawat mereka. Kau sering mengundang Kim Seokjin datang kemari, tanya Seokjin tak terima. Apa-apa akan menunggu berselingkuh dengannya? Kau pikir saja sendiri, memangnya pantas mengundang lelaki lain di sini, sementara kau sudah memiliki tunangan, balas Seokjin. Masih tunangan, Opa bahkan belum sah menjadi suamiku. Bahkan setelah menjadi suamiku, Opa tidak punya hak untuk melarang Taehyung bertemu dengan anak-anaknya. Seokjin sudah menduk di sana, sembari menghela nafas dalam-dalam. Baiklah Yena, aku tidak akan mempersalahkan hal ini lagi. Mulai saat ini, aku akan berusaha untuk bersikap lebih jujur padamu, agar kelak setelah kita resmi menikah, kau tidak merasa tertipu denganku. Yen pikir tidak adil rasanya untuk memutuskan hubungan dengan Seokjin tanpa mempertimbangkan pembelaan dari lelaki itu. Yen akui anak-anaknya memang seaktif itu. Ia saja seringkali merasa kewalahan dan lelah, apalagi Seokjin yang hanya orang baru, masih bujang, namun mendadak harus menjadi mahir dalam mengurusi dua bocah. Intinya semua butuh proses, dan Yen membiarkan Seokjin untuk terus belajar dari proses tersebut. Saling memberikan kesempatan dan saling mengkoreksi satu sama lain untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Opa, bisa lanjutkan pelantainya? Aku harus mengurusi anak-anak untuk pergi bimbel sebentar lagi. Yen sudah menyodorkan tongkat bel pada Seokjin yang asik rebahan di atas sofa sembari menonton siaran TV dan ngambil keripik di sana. Sudah aku katakan untuk beli robot bel lantai saja kan? Kau ini seperti orang yang tidak tahu teknologi saja, balas Seokjin dengan raut datar. Apa tahu kan punyaku baru kemarin rusak-rusak. Aku baru bisa membelinya bulan depan saat gajian. Jadi untuk saat ini memang harus dilakukan dengan cara manual, jawab Yen sembari menahan rasa kesal.
Akan aku belikan besok. Untuk saat ini, singkirkan dulu tongkat pel itu dariku. Bahkan seumur hidup, aku belum pernah menyentuhnya. Jangan merendahkan harga diri dan suamimu, Yena. Yen mendesah lelah, tak habis pikir dengan jawaban Sokjin. Tidak pernah mengepel lantai seumur hidup, katanya. Bukankah ada istilah jika lelaki sudah mencintai seorang wanita, jangankan mengepel lantai, mengurus lautan pun akan ia lakukan tanpa mengeluh. Yen jadi ragu apakah Sokjin benar-benar mencintainya. Sejak pertengkaran kemarin, Sokjin memang jadi lebih sering datang ke apartemen, bahkan beberapa kali menginap. Yen hanya tidak tahu jika Sokjin melakukan hal itu untuk membuat Taehyung merasa sungkan saat datang berkunjung menemui si kembar. Kalau begitu tolong antar si kembar pergi bimbel saja, pinta Yen masih belum menyerah. Aku lelah, baru pulang dari perusahaan. Aku juga lapar, tapi kau bahkan belum masak apa-apa, keluh Sokjin. Kalau lapar pesan makanan sendiri saja. Apa pikir aku juga tidak lelah? Aku juga baru pulang dari perusahaan. Kesal sekali Yen menatap kelakuan Sokjin di sana. Bahkan lelaki itu sudah mengotori lantai yang hendak Yen pel dengan remahan keripik. Selalu seperti ini saat dimintai tolong sejak pengakuannya yang akan bersikap lebih jujur, agar Yen tak merasa tertipu setelah mereka menikah nanti. Jujur sih jujur, tapi tidak begini juga kan. Kayaknya sudah seperti dia sendiri saja yang menjadi pencari nafkah di rumah ini, dan Yen hanyalah sosok seorang ibu rumah tangga. Padahal sejak kedatangan Sokjin, pengeluaran Yen menjadi semakin besar. Jatah makan bertambah, jatah cuci piring dan cuci baju juga bertambah. Jatah bersih-bersih semakin lama karena baik Chanwon maupun Jaerin tidak ada yang memiliki kebiasaan ngemil sembari nonton TV seperti Sokjin. Kehadiran Sokjin sudah seperti saat ada Jungkook di sini. Bedanya, Jungkook pengertian dan siap membantu saat diminta, sementara Sokjin kesannya sudah seperti bapak-bapak pengangguran yang tidak ada gunanya. Ternyata Kim Sokjin sama saja dengan lelaki teman kencan Yen yang lain, hanya saja dia pandai bersandiwara di awal dan Yen terjebak di pertengahan. Kalau begini apa gunanya menikah, menambah beban hidup saja yang ada.